Ya, shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun kita berada hari ini, Tuhan memberkati setiap perjalanan kehidupan kita. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada pesan firman Tuhan untuk kita yang akan memberkati kita secara pribadi hari ini. Di dalam Lukas pasal yang keempat, ayatnya yang ke-16 sampai ayat yang ke-30. Saudara, pernah nggak sih di dalam kehidupan kita atau di dalam komunitas kita melihat seseorang yang tadinya kita kenal, tiba-tiba dia sudah menjadi hamba Tuhan. Atau ada seorang anak di lingkungan kita atau di kampung kita yang tadinya kita kenal dia dari kecil, kita tahu perilakunya atau kita tahu kenakalan-kenakalan yang dia buat dari dia kecil, remaja sampai dia pemuda. Lalu hari ini dia menjadi seorang hamba Tuhan dan dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bahkan kita melihat dia menjadi pemimpin rohani di gereja di kampung kita berada. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak sedikit orang tidak menerima penerimaan yang layak ketika dia kembali ke kampungnya. Dan hal demikian Yesus rasakan ketika Yesus sudah melayani di mana-mana. Yesus sudah melakukan banyak mujizat, tetapi kembali dia melayani di Nazaret, orang-orang tidak respect dengan kehadirannya di sana. Karena kenapa? Karena mereka tahu dia adalah anak seorang tukang kayu. Mereka tahu kondisi keluarganya, mereka tahu masa kecilnya, dan mereka tidak menghormatinya selayaknya seorang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam peristiwa ini kita belajar bahwa siapapun yang Tuhan pakai, kita tahu bahwa Tuhan bisa memakai siapapun, tidak memandang usianya, tidak memandang status sosialnya, tidak memandang gendernya. Siapapun Tuhan bisa pakai untuk menyampaikan kebenarannya. Maka ini menjadi pelajaran untuk kita. Siapapun di lingkungan kita, baik itu kita kenal dia dari kecil, mungkin kita tahu dia nakal waktu dia masih muda, tetapi ketika Tuhan sudah mengurapinya, ketika Tuhan sudah memanggil dia secara khusus menjadi hamba Tuhan, marilah kita hargai dia, kita hormati dia selayaknya hamba Tuhan, kita terima keberadaannya supaya kita diberkati dengan firman Tuhan yang dia sampaikan, dengan kepemimpinan yang ada. Kita dukung dia, bukan malah kita jelek-jelekan, bukan malah kita menjatuhkan dia atau mencari-cari kesalahannya hanya karena keluarganya mungkin bukan keluarga yang berkeadaan. Dia adalah anak kecil yang tadinya nakal, tetapi kita belajar daripada hal itu bahwa Tuhan bisa memakai siapapun untuk menyampaikan kebenaran firman-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.